Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Memik yang kami hormati. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang pengolahan limbah cair biologi dengan metode aerob. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Jadi yang pertama ada saya sendiri, Ananda Nabila. Kemudian ada Ranti Amanda Maulia Santri, lalu ada Rosa Amalia Agatha, dan yang terakhir Rosi Priscilia Agatha. Lalu ada beberapa outline yang ingin kami bahas. Yang pertama ada definisi dan klasifikasi dari limbah cair. Yang kedua karakteristik limbah cair. Yang ketiga pengolahan limbah cair dengan metode aerob. Yang keempat faktor pemilihan pengolahan limbah dengan metode aerob. Yang kelima ada proses pengolahan limbah aerob dan hasil olahan. Dan yang terakhir ada pengaplikasian dalam industri. Di sini terdapat definisi dan klasifikasi dari limbah cair. Jadi untuk pengertian limbah cair secara umum, itu merupakan gabungan atau campuran air dan bahan pencemar yang terbawa oleh air, baik dalam keadaan terlarut maupun suspensi yang terbuang dari sumber domestik dan sumber industri. Di sini juga terdapat klasifikasi limbah cair yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada limbah cair domestik. Jadi limbah cair domestik ini merupakan limbah hasil buangan dari perumahan atau rumah tangga, bangunan, perdagangan, dan perkantoran. Contohnya itu seperti air sabun, deterjen, dan kemudian ada air tinja. Lalu yang kedua ada limbah cair industri. Limbah cair industri sendiri itu merupakan limbah cair hasil buangan dari industri. Contohnya itu seperti sisa pewarna kain atau bahan dari industri tekstil, air dari industri pengolahan makanan, sisa cucian daging, buah, atau sayur. Kemudian yang ketiga ada rembesan atau luapan. Jadi, itu merupakan limbah cair yang berasal dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair melalui rembesan ke dalam tanah atau melalui luapan dari permukaan. Yang keempat, ada air hujan. Jadi, air hujan itu merupakan limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Di sini terdapat karakteristik dari limbah cair. Jadi ada 3. Yang pertama ada karakteristik fisik. Di karakteristik fisik sendiri itu meliputi dari padatan, warna, suhu, bau, dan kekeruhan. Yang kedua itu ada karakteristik kimia. Itu meliputi BOD atau Biological Oxygen Demand. Kemudian ada DO atau Dissolved Oxygen. Yang ketiga ada COD atau Chemical Oxygen Demand. Yang keempat ada nitrogen. Yang kelima ada fosfat atau fosfor. Dan yang keenam ada logam berat. Nah, di sini yang ketiga itu ada karakteristik biologi. Jadi limbah cair biasanya itu mengandung mikroorganisme yang memiliki peranan penting dalam pengolahan limbah cair secara biologi. Tetapi juga ada yang dapat membahayakan bagi kehidupan manusia. Nah, jadi untuk karakteristik biologi sendiri itu digunakan untuk mengukur kualitas air seperti air yang dikonsumsi dan air bersih. Parameter yang digunakan di dalam karakteristik biologi sendiri itu adalah jenis dari mikroorganisme sendiri yang terkandung di dalam limbah cair. Jadi tujuannya itu untuk mengurangi kandungan bahan pencemar terutama dari senyawa organik, padatan tersuspensi, mikroba patogen, dan senyawa organik lainnya yang sulit untuk terurai.
Baik, selanjutnya pengolahan limbah cair. Pengolahan limbah cair adalah usaha untuk mengurangi atau menstabilkan zat-zat pencemar sehingga saat dibuang tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan. Tujuan dari pengolahan limbah cair ini yaitu untuk mengurangi kandungan bahan pencemar dalam limbah cair. Untuk kandungan pencemar dalam limbah cair ini yaitu ada senyawa organik yang sulit terurai, mikroba patogen, serta padatan tersuspensi. Kemudian, berdasarkan metode dari pengolahan limbah cair itu sendiri, terdapat 3 bagian, yaitu pengolahan limbah cair secara fisika, pengolahan limbah cair secara kimia, dan pengolahan limbah cair secara biologi. Untuk tahapan proses pengolahan limbah cair secara umum itu terdapat 3 tahap, yaitu tahap primer, di mana tahap ini merupakan proses penyaringan dan pra-pengolahan, kemudian tahap sekunder, yaitu proses penguraian senyawa organik menjadi senyawa yang lebih sederhana, dan tahap tersier, yaitu tahap di mana menghilangkan nutrien berlebih dan menjamin kualitas air limbah itu aman dan menjamin kualitas air limbah itu aman setelah dibuang ke lingkungan. Selanjutnya, pengolahan limbah cair secara biologi metode aerob. Proses pengolahan air limbah secara aerob ini memanfaatkan aktivitas mikroba aerob dalam kondisi untuk menguraikan zat-zat organik menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Untuk mikroba aerob yang digunakan yaitu ada bakteri, protozoa, ganggang, serta kapang atau jamur. Untuk bakteri sendiri itu berfungsi untuk menghilangkan bahan organik serta mengurangi mineral-mineral yang ada dalam limbah cair. Kemudian untuk protozoa itu berfungsi untuk memakan seluruh bakteri berbahaya yang terkandung dalam limbah cair. Kemudian ada ganggang. Ganggang ini akan bersimbiosis dengan bakteri dengan memanfaatkan sinar matahari langsung. Ganggang ini akan tumbuh di dalam kolam oksidasi. Kemudian terakhir ada kapang atau jamur, itu akan berkompetisi dengan limbah cair untuk mendapatkan nitrogen yang digunakan untuk mensintesis bakteri. Selanjutnya di sini ada 3 tipe proses aerob. Yang pertama ada tricking filter. Tricking filter ini menggunakan filter biofilm untuk menyerap bahan-bahan organik dalam limbah cair. Kemudian ada lumpur aktif ini untuk mengembangbiakkan mikroba aerob dalam tangki aerasi guna menurunkan kandungan organik dan nitrogen dalam limbah cair. Dan yang terakhir ada kolom oksidasi atau kolom oksidasi, di mana kolom ini digunakan untuk mengoksidasi zat-zat organik dalam limbah yang di dalam kolom ini terdapat ganggang serta bakteri yang tumbuh. Selanjutnya, ada pun faktor pemilihan metode aerob. Yang pertama ada kualitas air limbah, di mana kualitas air limbah ini biasanya digunakan untuk pengolahan limbah dengan beban organik yang tidak terlalu besar. Kedua, adanya keefektifan mikroorganisme. Dengan adanya kehadiran mikroorganisme atau bakteri ini, proses pengolahan limbah cair secara aerobik memerlukan bakteri sebagai faktor utama dalam proses pengolahannya. Dan yang tiga ada jumlah oksigen yang memadai, di mana jumlah oksigen yang memadai ini akan mencukupi selama proses biologis, maka bakteri-bakteri tersebut dapat bekerja secara optimal. Dan hal ini akan bermanfaat bagi penurunan konsentrasi zat organik di dalam air limbah sendiri. Dan yang keempat ada media yang dipakai. Biasanya proses pengolahan limbah ini dengan media yang dipakai secara aerobik memerlukan media yang dapat mendukung pertumbuhan bakteri aerobik itu sendiri. Selanjutnya ada waktu aerasi. Waktu aerasi ini juga berpengaruh dalam pengolahan limbah dengan sistem lumpur aktif, di mana semakin lama waktu tinggal air limbah selama aerasi, maka kadar BOD sendiri semakin turun. Dengan begitu, dapat dilihat bahwa waktu tinggal aerasi juga berpengaruh dalam pengolahan limbah dengan sistem lumpur aktif. Dan yang terakhir ada kandungan COD pada limbah kurang dari 3.000 mg per liter. Kandungan COD yang lebih rendah dapat mempersingkat waktu dan mengurangi biaya pengolahan. Begitupun sebaliknya, kandungan COD yang lebih tinggi dapat memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar.
Next. Selanjutnya adalah proses diagram pengolahan biologi aerob. Yang pertama adalah tahap pra-treatment. Pada tahap pra-treatment ini ada alat yang digunakan adalah grid chamber, di mana grid chamber ini digunakan untuk memisahkan partikel-partikel besar seperti pasir, kerikil dari limbah cair sebelum masuk ke tahap aerasi. Pada tahap yang kedua adalah tahap aerasi, di mana alat yang digunakan adalah tangki aerasi yang berguna untuk terjadinya proses biologi aerob. Pada tahap ini, oksigen akan dihembuskan ke dalam limbah cair untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme aerob yang akan menguraikan bahan organik menjadi senyawa anorganik yang lebih sederhana. Selanjutnya adalah tahap yang ketiga, sedimentasi. Pada tahap ini, alat yang digunakan adalah clarifier. Clarifier ini atau pengendap sekunder digunakan untuk memisahkan mikroorganisme yang telah aktif dalam proses biologi aerob dari limbah yang telah diolah. Pengendapan sekunder memungkinkan mikroorganisme untuk mengendap di dasar tangki, sedangkan air yang jernih akan dialirkan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya adalah penyaringan. Tahap penyaringan ini kita menggunakan unit filtrasi, di mana alat yang digunakan berfungsi untuk menghilangkan partikel-partikel yang tersuspensi atau yang tersisa dalam limbah cair setelah melalui tahap pengolahan biologi. Filtrasi ini dapat dilakukan menggunakan media filtrasi. Selanjutnya adalah desinfeksi, di mana yang kita gunakan adalah klorin. Makanya dinamakan chlorination. Chlorination ini adalah proses penambahan klorin ke dalam air limbah untuk membunuh mikroorganisme patogen yang mungkin masih ada di dalam limbah cair tersebut. Selanjutnya adalah pengolahan lumpur. Pengolahan lumpur ini alat yang digunakan adalah sludge disperser. Sludge disperser ini adalah alat yang digunakan untuk mengolah sludge atau endapan mikroorganisme dan padatan lainnya yang dihasilkan dari proses pengolahan limbah cair aerob tersebut. Next. Selanjutnya ada pun penjelasan dari tahapan pengolahan biologi aerob ini. Yang tadi saya sebutkan adalah alat-alat beserta fungsinya. Sekarang penjelasan dari tahapan pengolahannya. Tahapan yang pertama adalah pengolahan pra-treatment. Pada tahap ini melibatkan penghilangan bahan-bahan yang dapat mengganggu proses pengolahan seperti partikel besar. Pada pra-treatment ini dapat dilakukan dengan menggunakan saringan, pengendapan, atau proses pengapungan. Yang kedua adalah tahap aerasi, di mana setelah melalui tahap pra-treatment tadi, limbah cair yang dialirkan ke dalam tangki aerasi. Pada tahap ini, udara akan dialirkan ke dalam tangki untuk menyediakan oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme aerob dan digunakan dalam proses penguraian bahan organik. Pada tahap yang ketiga adalah sedimentasi. Setelah proses pengolahan limbah secara biologis, limbah cair yang telah mengalami penguraian tadi akan mengendap di bagian bawah tangki aerasi. Lumpur aktif yang terbentuk selama proses pengolahan akan mengendap di dasar tangki. Next. Selanjutnya ada pun tahapan pemisahan, di mana air yang jernih di atas lumpur aktif dan limbah cair yang telah mengendap tadi dipisahkan menggunakan sistem pemisahan seperti clarifier atau filter. Selanjutnya disinfeksi, di mana disinfeksi ini bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi mikroorganisme patogen yang masih ada di dalam air limbah. Disinfeksi ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahan kimia seperti klorin atau ozon melalui proses fisik seperti radiasi ultraviolet.
Tahap yang terakhir adalah pengolahan lumpur. Lumpur aktif yang terbentuk selama proses pengolahan limbah akan diolah lebih lanjut untuk menghilangkan bahan-bahan berbahaya dan menghasilkan lumpur yang aman untuk dibuang atau digunakan kembali. Next. Selanjutnya ada pengolahan limbah cair metode aerobik. Di sini ada yang pertama ada kolam aerasi yang memiliki karakteristik yang pertama menggunakan peralatan aerator mekanik, yang kedua suspended ground system. Lalu ada keunggulannya, yang pertama biaya pemeliharaan murah, kedua efluen yang dihasilkan baik, ketiga biaya instalasi awal murah, dan yang keempat tidak menimbulkan bau. Tetapi di sini juga mempunyai kelemahan, yang pertama membutuhkan lahan yang luas, serta membutuhkan energi besar bagi aerator. Next. Selanjutnya ada Activated Slope Process atau ASP, di mana di sini memiliki karakteristik yang pertama pertumbuhan bakterinya yaitu Suspended Ground System dengan recycle lumpur. Kedua, ASP konvensional jenis alirannya put flow. Yang ketiga, sesuai untuk pengolahan air limbah dengan debit air kecil untuk polutan organik yang sudah terdegradasi. Keempat, biasanya digunakan untuk pengolahan aerobik. Dan yang kelima, proses bervariasi termasuk nutrifikasi dan komunikasi dengan reaktor removal nutrien. Di sini ada keunggulannya. Yang pertama, daya larut oksigen dalam air lebih besar. Kedua, efisiensi proses tinggi. Ketiga, menggunakan mikroorganisme sehingga mudah diaplikasikan. Dan yang keempat, maintenance dapat secara langsung karena dapat terlihat secara visual. Dan yang terakhir di sini mempunyai kelemahan. Yang pertama, memerlukan lahan yang lebih luas. Kedua, proses operasional memerlukan pengawasan yang cukup ketat. Ketiga, membutuhkan energi yang besar sehingga biayanya juga besar. Keempat, membutuhkan operator untuk mengatur jumlah massa mikroba dalam reaktor. Dan yang terakhir, membutuhkan penanganan lumpur lebih lanjut. Selanjutnya ada oxidation disk atau kolom oksidasi. Yang pertama ada karakteristik, biasanya digunakan untuk proses pemurnian air limbah setelah mengalami proses pendahuluan. Yang kedua, pertumbuhan bakterinya yaitu suspended growth system. Yang ketiga, pada prinsip OD adalah extended aeration yang dikembangkan berdasarkan saluran sirkular dengan kedalaman 1 sampai 1,5 meter. Dan yang terakhir, terdapat rotor di beberapa tempat untuk tujuan aerasi. Adapun keunggulan yang pertama, efisiensi removal organik cukup tinggi, biaya lebih rendah, serta menghasilkan lumpur yang lebih sedikit daripada proses biologis lainnya. Dan yang terakhir ada pun kelemahannya. Yang pertama, membutuhkan lahan yang luas, konsentrasi TTS pada efluen masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan ASP. Selanjutnya ada hasil pengolahan limbah cair aerobik. Yang pertama, air limbah yang diolah. Di mana air limbah yang diolah ini setelah melalui proses pengolahan limbah cair biologi aerob, air limbah ini akan mengalami peningkatan kualitas dari bahan organik, nutrisi, dan zat-zat berbahaya dalam air limbah ini akan diuraikan dalam mikroorganisme aerob, sehingga air yang diolah tersebut menjadi lebih bersih dan lebih aman untuk dibuang serta digunakan kembali. Yang kedua, ada endapan, di mana endapan ini selama proses pengolahan limbah cair biologi aerobnya, endapan ini atau sedimen juga dapat terbentuk. Endapan ini terdiri dari bahan padat yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme atau hasil pengendapan dari proses pengolahan air limbah sendiri. Endapan ini perlu dikelola dan dibuang dengan aman sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku. Dan yang terakhir ada lumpur aktif. Dari proses pengolahan limbah cair biologi aerob ini menghasilkan lumpur aktif, yaitu lumpur aktif adalah campuran dari mikroorganisme yang hidup dan aktif dalam proses dekomposisi bahan organik yang
disimpan di dalam limbah cair. Lumpur aktif ini kemudian diolah lebih lanjut untuk menghilangkan kandungan air yang digunakan dalam siklus pengolahan limbah. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir ini merupakan pengaplikasian di dalam industri. Jadi salah satu contoh industri yang kami bahas itu mengenai industri rumput laut. Untuk pembahasan industri rumput laut ini juga kami ambil dari suatu jurnal yang melakukan penelitian mengenai pengaruh dengan menggunakan metode aerob, proses aerasi dengan kadar COD dan BOD-nya. Jadi di sini diketahui kalau misalnya kandungan dari limbah rumput laut sendiri itu ada yang pertama ada COD itu dengan kadar 2681,12 mg per liter. Kemudian untuk BOD-nya sendiri itu dengan kadarnya 943,2 mg per liter. Dan pH dari limbah rumput laut sendiri itu pH-nya sebesar 12. Jadi di sini, di industri rumput laut sendiri itu menghasilkan limbah cair yang apabila dibuang langsung ke sungai itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, untuk melakukan treatment sebelum dibuang ke lingkungan, itu dilakukan treatment dengan metode pengolahan limbah cair dengan metode aerob, proses aerasi. Jadi proses tersebut itu bertujuan untuk menurunkan kadar dari COD atau chemical oxygen demand dan BOD atau biological oxygen demand. Jadi hal tersebut perlu dilakukan dengan metode aerob, proses aerasi, karena dari proses tersebut itu efisien untuk menurunkan kadar COD dan BOD menjadi 90,45%. Jadi di sini terdapat daftar pustaka yang kami gunakan. Lalu untuk pembagian job desk anggota kelompok kami. Oke, sekian presentasi kami mengenai hasil diskusi tentang pengolahan limbah cair dengan metode aerob. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.